Hari ini Kang Deddy Mulyadi tiba di Papua dengan selamat dan langsung disambut oleh warga Papua. Selamat datang sang pahlawan. Wah, disebut sang pahlawan. Luar biasa antusiasnya warga Papua terhadap Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah tidak asing lagi dari dulu. Banyak sekali warga Papua yang konten terkait Kang Deddy Mulyadi. Baru kali ini saya membersamai suatu zaman yang mana zaman ini ya adalah hadirnya seorang pemimpin yang didamba-dambakan bukan hanya oleh wilayah yang dikuasainya yaitu Jawa Barat, tetapi oleh seluruh warga Indonesia di luar Jawa Barat. Ini keberhasilan Kang Deddy Mulyadi ya dalam memimpin Jawa Barat, dan tidak lupa segala kegiatan, segala bentuk transparansi dimunculkan dan di-up ke media sosial, ya kan? Sebelum Kang Deddy Mulyadi, kita tuh otak tuh mumet dengar-dengar korupsi sana sini, dengar-dengar di berita debat saling mencaci maki dan memarahi. Gimana agak antusias coba seseorang yang ada di Papua itu, ya. Dari dulu mendamba-dambakan sesosok pemimpin Kang Deddy Mulyadi. Coba kita lihat dulu lah. Siapa kakak namanya? Mariela. Cantik sekali. Orang Jayapura ini, Bapak. Jayapura asli? Iya, Enggros. Dari mana Enggros? Iya. Waduh, penjaga tiket karcis parkir. Iya. Sehat. Punya suami sudah? Sudah, Bapak. Punya anak? Punya. Oh, bahagia. Senyum manis sekali orang Papua. Iya, orang senyum. Jayapura tuh, Bapak. Orang Orang Jayapura, Bapak. Waduh. Yang punya Di jembatan sini merah. makan pagi sama apa? Di sini Ah, biasa beli baru datang ke pos. beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Oh, udah makan nasi kakak? Oh, nggak makan ini, apa namanya, sagu? Itu namanya Papeda? di rumah, Papeda di rumah. Di rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000, beli 30 bungkus. Iya, Terus makan teman-teman. Sudah. Terima Terima kasih kakak. Terima kasih. Iya. Sumber pengetahuan. Maka karena mereka tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan, leluhur tidak dianggap sebagai sumber ilmu, seluruh pengambilan keputusan demokratis dan teknokratik Indonesia semua landasannya dari studi. Studinya studi luar negeri. Studi luar negeri itu lebih banyak ongkosnya daripada ilmunya, karena paling senang studi banding adalah pejabat dan anggota DPRD. Nah, itu saya waktu jadi anggota DPRD beberapa kali. Nah, sedangkan kalau kita mau belajar Barat yang mengajarkan kemajuan pada kita,
tentang bagaimana dia menentang deforestasi dan sejenisnya, dan mereka menganggap sangat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan alam ini, sesungguhnya mereka itu telah gagal dan telah mengajarkan kerusakan bagi kita. Leluhur kita berabad-abad mampu bertahan sebagai masyarakat budaya, sebagai masyarakat adat, berabad-abad. Pertanyaannya adalah, berulang-ulang saya ngomong, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Dari 80 tahun ini penurunan sumber daya alam, hilangnya logam mulia, hilangnya, terjadinya kerusakan di hutan, terjadinya kerusakan di laut, terjadinya kerusakan sungai, itu udah berapa? Artinya bahwa kita dalam 80 tahun ini telah menurunkan daya dukung lingkungan, dan hampir kita tidak bisa menitipkan lagi negeri ini secara. Ayeuna Bapak aing keur ka Papua tahnya. Pasti pasukan Black Hawk mah cara rekannya rahoeun eta teh. Ngan meusi nyahoeun sok gerang ngaromong jangkar kehen tah. Si Botak, si Sardon. Sok gerang ngaromong Bapak aing tuh ka Papua, sok rek ngaromong naon sia, sok dipersilakeun. Komo mun Bapak aing di ditu katingali barang bere, wah bakal beak Bapak aing. Ku si Sendon mah bakal beak. Lainnya kebaikan orang teh dibatasi ku dan teh ku kahayang maranehanana teu malalikir nu garelon. Awet di umurna tina naon dijieun budak kitu. Kang Deddy Mulyadi diminta terbang ke Papua untuk ngisi acara, tapi responnya di luar dugaan teman-teman. Kang Deddy ini dapat undangan resmi buat ngisi acara di Papua, bukannya langsung bangga dan langsung berangkat. Kang Deddy Mulyadi malah ngerasa heran sendiri dengan gaya khasnya Kang Deddy yang belak-belakan. Dia bilang, saya nggak bisa apa-apa. Dia bingung ilmu apa yang mau disampaikan untuk masyarakat di sana. Padahal menurutnya masih banyak akademis atau tokoh yang lebih pinter. Nah, kalian tahu yang lebih menarik, Kang Deddy Mulyadi ini dengan santai menjuluki dirinya sendiri sebagai gubernur konten. Beliau ini merasa selama ini kerjanya itu cuma bikin konten, turun ke warga, bukan ngisi acara-acara seminar formal seperti itu. Gubernur konten itu maksudnya gini loh teman-teman. Dia merasa kerjanya selama ini cuma turun ke lapangan, terus ngobrol sama warga, lalu direkam dijadikan konten, dimasukinlah ke media sosial, bukan duduk di ruang rapat atau seminar. Tapi justru yang bikin salut itu alih-alih dia merasa paling tahu, Kang Deddy Mulyadi ini menunjukkan sikap yang rendah hati yang jarang dimiliki oleh pejabat lainnya. Kita bisa lihat dari sisi lainnya teman-teman, di saat banyak orang yang berebut panggung biar kelihatan pintar, dia justru memilih untuk jujur dan tahu kapasitas dirinya. Ini namanya rendah hati yang berkelas. Bener gak? Menurut kalian ya, Kang Deddy Mulyadi ini emang beneran cuma gubernur konten, atau ini justru sindiran keras buat para pejabat yang di luar sana yang hanya modal teori? Sok berani taruhan. Saya berani buka dompet sekda sebagai komisaris. Pasti kalau belanja digesek bukan PJB. Oh benar. Asa anu hideungan. Anu platinum. Dulu. Ya, jadi itu penting, Pak. Ini penting. Nah, gimana? Bagaimanapun branding itu penting. Orang packaging tidak dianggap penting, ya akhirnya penting. Orang belanja di satu toko itu gara-gara pulang bawa kantong. Belanja nih. Padahal isinya cuma 200 ribuan belanjanya kantongnya, karena orang Indonesia itu pemuja casing. Jadi tampilan itu penting orang Indonesia. Jadi saya memperhatikan tadi, tampilannya sih kita ini bupati belum gagah-gagah. Tapi kalau urusan duit, nasabah prioritas. Nasabah prioritas, bajunya biasa-biasa aja, saya perhatiin. Biasa aja. Memang orang kaya itu tidak pernah menampakkan diri. Biasa aja. Nah, orang kaya saya aja duitnya pas-pasan, dilihat-lihatin pakai jas. Nah, ini aja yang saya sampaikan, ini semangat bagi kita, dan saya yakin seiring dengan waktu BJB akan terus mengalami perkembangan teknologi informasinya, teknologi di perbankannya, kemudian akan mengalami perbaikan layanannya, akan mengalami penurunan bunga pinjamannya, akan mengalami peningkatan bunga simpanannya. Dan di situ BJB akan menjadi bank kompetitif, dan kemudian BJB orang nanti bangga dengan BJB. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.